Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar. Kita masuk ke pembahasan tahjilul hazimati di mukhalifir rusul. Disegerakannya kekalahan, kebinasaan untuk orang-orang yang menyelisihi Rasul. Artinya orang-orang yang menyelisihi Rasul, Allah berikan kepada mereka kebinasaan, kehancuran, kekalahan, dan yang lainnya. Dan kekalahan itu macam-macam bentuknya. Bisa dengan kekalahan hujah, bisa jadi dikuasai oleh setan, ya, atau dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri, dan banyak hal. Kata beliau, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, kama anna atba'ar rusuli mansurun fa inna mukhalifihim makhdhulun. Pengikut para rasul pasti ditolong, pasti dibela. Dan orang-orang yang menyelisihi para rasul pasti dihinakan. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami pasti akan membela, menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Pembelaan Allah dengan apa, Pak? Banyak. Yang terbesar pertolongan Allah itu adalah diberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, dan istiqomah. Ya, ketika kita bisa istiqomah di atas sunnah, dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang berat, tapi kita tetap sabar, itu hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyelisihi Rasul, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan dengan cara dijadikan mereka berpaling dari kebenaran. Yang kemudian Allah timpakan kepada mereka apa? Penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Allah berfirman, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang berada dalam tempat yang sangat terendah, yaitu neraka. Allah juga berfirman, Rasulullah SAW sabda, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dan dijadikan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Dan umat Islam, Mbak, apabila umat Islam menyelisih perintah Rasul, Allah jadikan hina. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, banyak umat Islam yang menyelisih perintah Rasul, nggak peduli dengan sunnah Rasul. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Allah hinakan. Umat Islam di dunia ini, Pak, jumlahnya banyak, Pak. Tapi seperti yang Rasulullah sebutkan, gusa'un ka gusa'is sail. Seperti buih yang dibawa oleh apa? Banjir. Gak punya kekuatan. Buktinya aja, saudara-saudara kita di Gaza dibombardir sama Israel, pada diem, pada ketakutan. Itu kan menunjukkan umat Islam lemah.
Ya, negara-negara Arab yang jumlahnya ada 20 lebih negara, diam semua ketakutan. Itu bukankah itu menunjukkan umat Islam itu lemah di zaman sekarang? Kenapa? Yaitu karena berpaling dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Walaupun ada yang berpegang kepada sunnah, ada banyak, kan, ya. Tapi yang menyelisih sunnah lebih banyak lagi. Di Saudi alhamdulillah banyak orang-orang yang berpegang kepada apa? Sunnah. Tapi negara-negara yang lain selain Saudi, banyak yang mereka menyelisih sunnah, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak melihat, Pak, adanya orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Ya. Tapi kita melihat adanya orang-orang yang menyelisih sunnah. Karena umat Islam itu dihinakan oleh Allah terkadang atau seringnya karena penyelisihan sebagian mereka terhadap sunnah. Nggak keseluruhan, Pak. Contohnya saja di Perang Uhud. Perang Uhud kalah umat Islam. Apakah yang menyelisih perintah Rasul semua umat Islam saat itu? Enggak. Siapa yang menyelisih perintah Rasul waktu itu, Pak, di Perang Uhud? Pasukan pemanah. Disuruh jangan turun, mau menang maupun kalah, malah turun. Akhirnya Allah timpakan kekalahan karena kesalahan sebagian, bukan kesalahan semua. Di Perang Hunain kalah umat Islam. Apakah sebabnya, Pak? Sebabnya karena sebagian mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Semuanya? Enggak semuanya, Pak. Umat Islam ada yang berpegang kepada sunnah? Ada, alhamdulillah. Tapi ternyata yang tidak suka sunnah lebih banyak lagi, Pak. Maka dari itulah inilah memang ya Pak, ya perjuangan kita untuk menebarkan sunnah ya masih sangat panjang, berat, berliku-liku. Tantangannya berat ya Islam. Karena tantangannya dari dalam sendiri, dari umat Islam itu sendiri, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa tafsiruhu ma qalahu Ibnu Taimiyah. Kemudian kata beliau, dan penafsiran hadis ini yaitu dijadikan kehinaan untuk orang yang menyelisih perintahku, yaitu ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wal bid'atu makrunatun bil furqah. Bid'ah itu selalu diiringi dengan perpecahan. Bid'ah itu selalu diiringi dengan apa? Perpecahan. Di zaman sahabat ketika belum muncul bid'ah, para sahabat semua satu, Pak, di atas satu akidah. Walaupun terjadi peperangan di antara mereka, tapi dalam agama satu mereka. Nggak ada perpecahan. Ketika muncul bid'ah Khawarij, muncul bid'ah Syiah, muncul berbagai macam bid'ah, mulai perpecahan terjadi. Sampai hari ini, ya, perpecahan terus. Kenapa? Akidah masalahnya. Kalau berbeda akidah, kholas. Walaupun badannya bareng, pecah agamanya. Karena yang dicela itu adalah berpecah dalam agama, bukan sebatas dalam badan. Ya. Kalau bersatu dengan badan, ya tukang judi gua lagi berjudi bersatu, Pak, dalam satu tempat duduk, ya kan. Tapi persatuan buat apa? Jangan sampai persatuan kita kayak persatuan tukang judi, Pak. Persatuan umat Islam yang kita harapkan itu adalah persatuan akidah, manhaj. Sama-sama mau kembali kepada Al-Quran, sunnah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata beliau, kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana sunnah selalu diiringi dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah, Pak? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu seorang, tapi sesuai dengan kebenaran, kamu disebut dengan al-jamaah. Makanya kan disebut ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Malik Ramadhani, waqad ajma'al uqala'u ala anna a'zama asbabil hazimati huwa tanazu'. Semua orang yang berakal telah bersepakat bahwa sebab terjadinya kekalahan yang paling besar itu akibat perpecahan. Akibat apa? Perpecahan. Wa asyaddu wa la syakka tanazu' fid din. Dan perpecahan yang paling berat itu, Pak, berpecah belah dalam agama. Ada yang perpecahan itu kan berpecah belah dalam badan. Ada lagi perpecahan dalam apa? Keyakinan. Din, agama. Ya. Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Perpecahan menjadi 73 golongan itu dalam masalah apa, Pak? Masalah fikih apa masalah akidah? Akidah, bukan masalah fikih, bukan. Kalau masalah fikih, ya ada 4 madhab. 4 madhab ini imamnya semua ahlu sunnah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua ini ahli sunnah. Akidahnya sama. Tapi terjadi perbedaan dalam ijtihad fikih. Jadi perpecahan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu perpecahan dalam akidah, dalam pokok-pokok agama. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam tata cara pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu, mana yang lebih berat? Perpecahan badan atau perpecahan agama? Keyakinan. Jelas yang paling berat perpecahan dalam apa? Agama dan keyakinan. Ya. Walaupun perpecahan badan juga tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sehingga ketika safar, kemudian para sahabat berpencar-pencar. Ada yang di bukit, ada yang di lembah, ada yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kumpul. Sesungguhnya berpencarnya kalian itu dari setan, kata Rasulullah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Walamma kana tanazu'u nashi'an an taqsir fi ta'atillahi wa rasulihi. Dan perpecahan, perselisihan itu munculnya akibat apa? Perselisihan itu munculnya akibat kita kurang dalam menaati Allah dan Rasulnya. Makanya kita lihat, Pak, ayat-ayat yang menyuruh kita bersatu dan melarang kita berpecah belah selalu diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya. Dan jangan berselisih. Tuh lihat. Allah mengatakan taati Allah dan Rasulnya. Dan jangan berselisih. Maksudnya gimana? Artinya jangan menyelisih Allah dan Rasulnya yang menyebabkan kalian berselisih dalam agama kalian. Fatafshalu. Niscaya kalian akan gagal. Watadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian.
Makanya dulu kan waktu Belanda mau menjajah Indonesia kan ada politik namanya apa Pak? Politik mengadu domba. Ya, politik mengadu domba sampai hari ini terus dilaksanakan. Umat Islam diadu domba terus. Ya, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani faham Pak bahwa yang bisa merusak Islam itu adalah pemikiran yang sesat. Makanya semua pemikiran-pemikiran yang sesat itu didukung oleh mereka. Dan selalu yang dimusuhi oleh mereka pengikut sunnah. Pengikut sunnah karena mereka sadar betul. Ya, Islam itu hanya jaya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak umat Islam tidak sadar itu, saudaraku seiman. Kata beliau, walamma kana al-iltizamu bisunnati huwa safinatun najah fi bahril ikhtilaf. Berpegang kepada sunnah adalah perahu keselamatan, ya, yang akan menyelamatkan kita di lautan perpecahan. Amaran Nabi SAW biluzumiha inda wuku'i. Maka Nabi menyuruh kita berpegang kepada sunnah saat terjadi perpecahan. Ingat, saat terjadi perpecahan, kita sama Nabi malah disuruh untuk apa? Berpegang kepada sunnah. Coba dengarkan hadisnya Pak. Rasulullah SAW bersabda apa? Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, dengarkan ini Pak, hadis ini. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa yang Rasulullah perintahkan ketika melihat perpecahan? Dengarkan ini. Maka pada waktu itu wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Pegang ya kuat-kuat. Dan gigit dengan gigi geraham. Dan jauhi perkara yang diada-adakan. Bid'ah. Subhanallah. Ketika terjadi perpecahan umat, solusinya Rasulullah kasih dua. Apa dua itu Pak? Solusi perpecahan yang Rasulullah sudah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, hendaklah kalian ikuti sunnahku. Tapi Rasulullah tidak mencukupkan sampai situ. Ikuti sunnahku. Tidak. Ternyata Rasulullah tambahkan lagi apa? Dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah para sahabat. Berarti penting tidak kita mempelajari sunnah khulafa'ur rasyidin, Pak? Penting. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka khulafa'ur rasyidin. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Dan gigit dengan gigi geraham. Ya. Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Bagaimana kita bisa menjauhi bid'ah, Pak? Kalau kita tidak berbicara tentang bid'ah. Berarti kita harus berbicara tentang bid'ah. Harus memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, penting. Cuman kan orang banyak yang alergi Pak dengan kata-kata bid'ah itu. Sampai-sampai orang yang suka ngomongin bid'ah itu katanya embrio teroris itu. Iya, saking alerginya Pak dengan kata-kata apa? Bid'ah. Padahal bid'ah
Ya, kerusakannya berat Pak untuk agama Pak. Kalau maksiat tidak sampai merusak agama, hanya merusak pelakunya aja. Tapi bid'ah merusak agama, rusak akidah, rusak ibadah, rusak ajaran Islam gara-gara bid'ah Pak. Sebagaimana saya pernah sampaikan Pak, maksiat itu seperti orang yang melanggar peraturan, tapi tidak mengubah peraturan. Bid'ah mengubah peraturan, bukan hanya melanggar. Kalau ada orang pas lampu merah nerobos, dipanggil polisi. Kamu kenapa merobos? Yang satu berkata, iya Pak, saya salah Pak. Mengaku. Yang satu berkata, saya punya aturan sendiri Pak. Apa aturan kamu? Saya kalau hijau berhenti, kalau merah maju. Wah, ini merubah-ubah aturan ini. Kira-kira kalau antum tanya ke polisi, mana lebih berat Pak? Yang melanggar aturan atau yang mengubah aturan? Saya yakin Pak, semua akan berkata yang mengubah aturan lebih berat Pak. Demikian pula, kenapa para ulama mengatakan bid'ah lebih berat daripada maksiat? Karena maksiat itu adalah melanggar aturan, tapi tidak mengubah. Sedangkan bid'ah itu mengubah aturan. Aturan agama diubah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kenapa hadis-hadis yang mencela bid'ah banyak? Perkataan para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau kita kumpulkan celaan mereka terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, ratusan bahkan ribuan asar-asar dari mereka itu. Banyak sekali. Kenapa? Rasulullah SAW sampai-sampai setiap khutbah Jumat mengingatkan bahaya bid'ah. Setiap khutbah Jumat Rasulullah mengatakan apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu setiap khutbah Jumat Rasulullah sebutkan itu loh Pak. Apa artinya Pak? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar kitabullah. Wa khairal hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Nabi mengatakan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, kata Rasulullah SAW. Dan setiap bid'ah itu sesat. Makanya Pak, ahli bid'ah kalau khutbah Jumat gak mau nyebut hadis ini. Gak mau mereka, gak berani. Ya. Kalau ada khotib yang membawakan hadis ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Oh, wahabin. Ikhwata Islam. Padahal itu Rasulullah sebutkan setiap khutbah Jumat. Pak. Mewanti-wanti para sahabat jangan sampai mereka berbuat apa? Kebid'ahan dalam agama. Kenapa ya tadi? Bid'ah itu memecah belah, Pak. Merusak aturan agama, Pak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka saat itu hendaklah pegang sunnahku. Nggak ada dalilnya ketika terjadi perpecahan, Rasulullah mengatakan begini, kalau kalian berpecah belah, bersatu aja. Jangan bahas tauhid, nanti pecah.
Jangan bahas bid'ah, nanti pecah. Kenyataan seperti itu Pak, kita mau bicara tentang tauhid syirik, dilarang. Nanti pecah umat Islam nih. Kita mau bahas tentang sunnah bid'ah, dilarang. Nanti pecah umat ini. Tapi orang ngomong tentang kesyirikan dibebaskan. Orang berbicara tentang kebid'ahan dibebaskan. Kalau seperti itu caranya Pak, syirik akan semakin merajalela, tauhid akan hilang. Bid'ah semakin tersebar, sunnah semakin apa? Diinjak. Pasti itu. Makanya selama masih ada kesyirikan, selama masih ada kebid'ahan, kita tidak boleh diam Pak. Wajib kita sampaikan kepada umat. Jelaskan ini syirik, ini bid'ah. Karena itu permasalahan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai setelah datang kepada mereka keterangan. Perhatikan Pak ayat ini Pak. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai. Kapan? Setelah datang kepada mereka Pak, keterangan. Berarti perpecahan itu biasanya munculnya setelah datangnya Pak. Setelah datangnya keterangan. Sebelum datangnya keterangan, adem ayem. Ya tidak. Sebelum Rasulullah datang berdakwah, masyarakat Quraisy adem ayem. Ketika Rasulullah datang muncul menjelaskan tentang syirik, bahaya syirik, menyuruh mereka tauhid, pecah. Antara orang yang mengikuti dakwah Rasulullah dengan orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Ya tidak Pak. Ya. Makanya Rasulullah SAW dituduh pemecah belah. Dituduh dukun. Ketika belum ada dakwah sunnah, adem ayem Pak. Ketika muncul dakwah sunnah, menjelaskan ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, pecah orang Pak. Antara pengikut tauhid dengan pengikut syirik. Pengikut sunnah dan pengikut bid'ah, pecah. Makanya selalu dari zaman ke zaman, orang yang berdakwah kepada sunnah selalu dianggap pemecah belah. Selalu itu. Karena memang ya pasti akan pecah. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pecah itu ketika terjadi ada orang yang membela yang hak, ada orang yang lebih membela apa? Kebatilan. Pecah. Pecah saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain Pak, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidaklah mereka berselisih, tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Tuh lihat. Setelah datang ilmu, pecah antara yang mengikuti hidayah dengan orang yang tidak mau mengikuti apa? Hidayah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hadha mubayyanun fi siratil yahudi wan nasara ma'a rusulihim. Fan nasara taba'u rahbaniyah ibtada'uha wa taraku ba'da ma umiru bih. Fa aghrallahu bainahumul adawata wal baghdha. Dan kalau kita lihat kata beliau tentang sejarah Yahudi dan Nasrani, tampak jelas. Orang Nasrani mengikuti, bikin tata cara sendiri dalam ibadah. Namanya kependetaan rohbaniyah.
yang mereka ada-adakan, di mana mereka pendeta ini gak nikah, menyelisihi dinnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akhirnya meninggalkan sebagian yang diperintahkan. Akibat mereka meninggalkan sebagian yang diperintahkan, Allah jadikan mereka bermusuhan satu sama lainnya. Antum jangan kira orang Nasrani bersatu padu. Enggak, Pak. Orang Nasrani itu bersatu padu ketika menghadapi umat Islam. Ketika menghadapi umat Islam, baru mereka bersatu padu. Tapi sesama mereka, pepecahannya parah, Pak. Antum melihat, tanya kepada orang yang Katolik. Mereka mau nggak beribadah di gereja Protestan? Nggak mau. Katolik sama Protestan tuh musuhan bebuyutan itu. Orang Protestan mah nggak beribadah di gerejanya Katolik. Nggak mau. Kalau kita umat Islam, walaupun beda percaya, tetap aja masjid sama-sama sholat di situ. Tapi mereka enggak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita lihat orang Yahudi, orang Nasrani pecahnya akibat menyelisih perintah Rasul mereka. Orang Yahudi pecah akibat tidak mau mengikuti perintah Rasul mereka. Orang Nasrani pun pecah. Umat Islam pun sama. Pecah ketika tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Qala Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Allah berfirman, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah." Di antara orang-orang yang berkata, kami orang-orang Nasrani, kami ambil perjanjian dari mereka. Lalu mereka pun melupakan perjanjian tersebut dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Maka kami jadikan di antara mereka permusuhan, saling bermusuhan di antara mereka. Akibat apa, Pak? Akibat mereka melupakan perjanjian tersebut. Kata Ibn Taimiyah, "Fahada nassun fi annahum taraku ba'da ma umiru bih." Dan ini merupakan nas dari Al-Quran bahwa orang-orang Nasrani meninggalkan sebagian yang diperintahkan kepada mereka. Fakana tarku sababan yuqu'il adawati wal baghdha al muharramin. Ya. Maka akibat mereka meninggalkan sebagian perintah ya Allah dan Rasulnya, akibatnya mereka pun bermusuhan satu sama lainnya. Padahal itu diharamkan atas mereka. Sama dengan umat Islam. Umat Islam ketika meninggalkan sebagian yang diperintahkan oleh Allah, pecah. Pecah. Ya. Wakadzalika al-yahud taraku ba'da ma umiru bih. Demikian pula orang Yahudi, sama. Akibat mereka meninggalkan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak secara keseluruhan, Pak. Sebagian. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Mereka mengubah-ubah firman-firman Allah. Ya orang Yahudi kerjanya begitu, Pak. Mengubah-ubah firman-firman Allah. Dan meninggalkan bagian dari yang telah diingatkan kepada mereka. Akibatnya apa? Pecah mereka. Lakinna tarkahum lahu kana nasyi'an an taqsirihim al-ma'ruf bisababi karahiyatihim lima anzalallah. Mereka meninggalkan sebagian ajaran agama mereka itu. Kenapa? Disebabkan karena sebagian mereka enggak suka dengan apa yang Allah turunkan. Enggak suka.
Zaman sekarang ketika kita jelaskan tentang ini halal, ini haram, banyak umat Islam nggak mau, Pak. Apa sih? Masa musik haram? Iya. Jangankan bahkan contoh misalnya Pak, apa tuh yang lagi ini son apa horek ya, son horek ya, tuh yang pakai musik keras-keras tuh Pak. MUI udah jelas-jelas mengharamkan, MUI loh Pak. MUI kan diakui oleh seluruh umat Islam Indonesia kan. Tapi karena fatwa itu nggak sesuai dengan keinginannya, katanya apa? Fatwa MUI ini menghalangi orang buat maju. Maju apaan? Iya. Wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ya itu Pak, ngikutin hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang ngebelain ya, yang kayak gituan. Ada yang membela fatwa MUI. Pecah umat Islam. Antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan. Pecah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal khilaful waqi' fi ghairi ahli milal akthar minhu fi ahli milal. Dan perpecahan yang terjadi pada selain ya orang yang punya agama lebih banyak lagi. Orang yang punya agama aja pecah belah, apalagi yang nggak punya apa? Agama. Lebih banyak lagi perpecahan mereka. Fakullu man kana ila mutaba'atil anbiya aqrab kana al-khilaf bainahum aqal. Semakin seseorang itu ngikutin para nabi, biasanya perpecahannya pun semakin apa? Sedikit. Ya, dibandingkan dengan yang menyelisih para nabi. Orang yang menyelisih para nabi, Pak, perpecahannya lebih dahsyat, Pak. Perpecahannya lebih apa? Dahsyat. Dakwah sunnah, ada perpecahan nggak? Ada, tapi tidak sebanyak orang yang menyelisih sunnah. Orang yang menyelisih sunnah itu, kalau menghadapi dakwah sunnah bersatu padu, tapi sesama mereka berpecah belah, Pak. Bahkan lebih berat daripada perpecahan pengikut sunnah. Memang kita akui, ya, orang-orang dakwah yang ikut dakwah sunnah ini ada yang ya bisa biasalah, ya aneh sendirilah itu dan yang lainnya. Ada yang gayanya senang tahdzir dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah Pak, antum melihat akidah mereka sama. Akidah mereka apa? Sama. Dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid asma wa sifat, semua sama. Sedangkan di luar dakwah sunnah, pecahnya bukan hanya dalam masalah apa? Dunia, dalam agama pun mereka pecah. Antum sufi, antum lihat, setiap torikot itu punya keyakinan yang berbeda dengan torikot yang lain. Punya amalan ibadah yang berbeda dengan torikot yang lain. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fal khilaful manqul al falasatil Yunan wal Hind wa amthalim amrun la yuhsi illallah. Perpecahan di kalangan ahli filsafat. Beliau memberikan contoh. Perpecahan di kalangan ahli filsafat, baik ahli filsafat dari Yunani maupun India ataupun yang lainnya, itu banyak banget, tidak terhitung, hanya Allah yang tahu berapa. Ya. Wa ba'dal khilaf a'dhamil milal ibtida'an karrafidhah fina. Kemudian terjadi perselisihan yang paling berat, ya, di kalangan kaum Rafidhah Syiah. Wa ba'da dzalikal khilaf alladzi bainal Mu'tazilah. Kemudian setelahnya perpecahan di kalangan kaum Mu'tazilah. Wa ba'da dzalika khilaful firaq al-muntasibah ilal jamaah. Kemudian setelahnya perpecahan yang terjadi kepada
dalam firqah-firqah yang menisbatkan diri kepada sunnah seperti Kullabiyah, Karamiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Wa ba'da dzalika ikhtilafu ahli hadis, dan yang paling sedikit perpecahannya adalah perpecahan ahlul hadis. Ahlul hadis. Wa hum aqallu tawaif ikhtilafan fi usulihim. Mereka yang paling sedikit perpecahannya dalam pokok-pokok agama mereka, Pak. Sedikit perpecahan. Ya, sudah saya sampaikan tadi, Pak. Kita tidak menutup mata bahwa di kalangan salafiyin ada perpecahan, ada. Saling tahdir ada nggak, Pak? Ada. Tapi antum perhatikan antara yang mentahdir dengan yang ditahdir dalam pokok-pokok agama sama. Sama, Pak. Dalam masalah syirik, tauhid, bahayanya bid'ah, sama. Semua kita sepakat gak boleh berbuat bid'ah. Cuman dalam perkara-perkara terjadi kesalahpahaman, akhirnya saling tahdir. Ya. Mungkin antum dulu belum tidak merasakan bagaimana dulu Ustadz Ja'far mentahdir Ustadz Yazid. Anda merasakan banget, Pak. Iya. Tapi dalam masalah pokok-pokok agama sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Makanya memang betul tidak diragukan lagi di kalangan salafiyin ada perpecahan, tapi perpecahan mereka bukan dalam masalah pokok-pokok akidah, bukan sama sekali. Ya. Beda dengan perpecahan selain salafiyin ahli hadis. Mereka pecah-pecahnya dalam pokok-pokok akidah, Pak, dan pemahaman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, li'anna mirathahum minan nubuwah a'dham min mirathi ghairihim. Karena warisan mereka dari kenabian lebih besar daripada yang lainnya. Artinya ahli hadislah yang paling berpegang kepada warisan Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya. Fa'asamahum hablullah alladhi i'tasamu bih. Maka Allah pun lindungi ya mereka dengan tali Allah, di mana mereka berpegang kepada tali Allah tersebut. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah dengan tali Allah semuanya. Ini saudaraku seiman. Jadi ingat, perpecahan teman-teman salafiyin itu bukan dalam pokok-pokok agama, bukan. Ya, antum tahu kan ada kelompok yang suka mentahdir, yang senangnya mentahdir Roja, mentahdir Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, ditahdir. Hanya karena permasalahan-permasalahan yang menurut dia itu ya masalah-masalah yang keluar dari manhaj. Padahal sebetulnya tidak keluar dari manhaj. Tapi alhamdulillah antum melihat dalam masalah pokok-pokok akidah sama semua. Silakan periksa aja. Rujukan kitabnya sama semua. Kitab Tauhid, kitab Ushulus Tsalatsah, kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah, kitab-kitab para ulama di zaman dahulu sama semua, yang dikaji sama bukunya. Iya tidak, Pak? Iya, sahih. Alhamdulillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah masuk Isya belum? Isya jam berapa? Dua menit lagi. Baik, ya ikhwat Islam, saudaraku seiman.
kata beliau, wa min ad-dirar al-ghawali li Abil Mudhaffar As-Sam'ani. Di antara perkataan yang sangat bagus adalah perkataan Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Beliau berkata, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ala al-haq annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim makhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qataran min al-aqtar wajadtahum fi bayan al-i'tiqad ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin. Kata beliau, di antara perkara yang menunjukkan bahwa ahlul hadis itulah ahlul haq. Kalau kamu membaca semua kitab-kitab mereka dari awal sampai akhir, baik yang di zaman dulu maupun di belakangan hari, kamu akan dapatkan walaupun negeri mereka berbeda-beda, kamu akan dapatkan dalam penjelasan mereka terhadap akidah sama semua. Sama, nggak ada bedanya. Ya tidak? Iya. Silakan. Zaman dulu dari zaman tabi'in sampai zaman sekarang. Silakan baca. Akidah mereka sama, nggak ada bedanya. Persis. Ya. Akhul Islam saudaraku seiman. Wallahu alam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.